Mari kita mulai pada sore hari ini. Kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada hari ini. Bapa, kami mau bersama-sama memuji menyembah Engkau, bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan setiap kami hikmat, roh pengertian, sehingga apapun yang kami dengar, sampaikan hari ini benar-benar oleh karena kasih-Mu atas setiap kami untuk terus menguatkan kami, sehingga kami terus berharap kepadamu. Tuhan Yesus, berikan kami waktu yang terbaik, cuaca yang terbaik, internet yang terbaik, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir jaringannya bagus semua Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Mari kita naikkan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Mari kita siapkan hati kita. Kesaksian dulu. Ada kesaksian. Kalau ada kesaksian, silakan. Ya, kita satukan hati kita dulu, kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini Bapak. Kami telah dipimpin dalam pujian penyembahan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Martin Suharto dan Ibu, yang sudah memimpin kami. Biar Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, kami akan tetap memuji dan bersyukur kepadamu. Karena kami tidak dapat membalas segala anugerah kebaikan-Mu, perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, inilah kami, Engkau izinkan kami, karena perkenanan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul, memuji, menyembah Engkau dalam ibadah istri saat sore hari ini Bapa. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Tuhan, kami sadari kami manusia yang masih belajar, penguasaan diri, pengendalian diri Tuhan. Biarlah Roh Kudus membentuk kami dengan firman-Mu Tuhan. Ada kesaksian daripada hamba-Mu Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan yang akan juga memotivasi kami. Bahkan juga firman-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan. Engkau telah mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Martin Suharto dari Lampung Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan. Menegur kami, mengoreksi kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mungkin ada teman-teman kami yang ingin masuk juga ke dalam grup ini Tuhan, dalam Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan juga peralatan yang kami pakai, jaringan dari segala kerusakan. Kami sadari Tuhan ketika kami berkumpul untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, adalah kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang Tuhan, kami tolak, kami usir. Di dalam nama Yesus. Ambil alih Tuhan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, bukan karena kami percaya ketika kami sepakat Tuhan beribadah, Engkau hadir dan mujizat-Mu pasti terjadi. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang bersaksi. Tuhan berkati. Pak Nikolas mungkin bersaksi. Iya, waduh. Yang lain itu banyak itu. Si Pak Johannes Sumarmo, luar biasa. Pak Johannes. Saya sedikit aja bersaksinya. Nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak, lama. Ya. Boleh dia. Haleluya. Banyak Pak, sekilo aja, sekilo cukup. Makanya Pak Nikolas jalan-jalan ke rumah Bu Lydia, biar Bu Lydia senang. Haleluya. Semua ada waktunya Tuhan, kan begitu jawabnya ya kan, luar biasa. Sebelum ke Lampung semua ada waktunya Tuhan juga. Ya. Itu cara menolak secara halus itu, hamba Tuhan yang menolak. Dengan tidak terlalu lama lagi berdoa biar sampai tujuan. Tapi kemarin luar biasa juga. Kita yang pelayanan di 88 Hotel 88 kemarin, Opung. Dan saya ditelepon oleh gembalanya kemarin, dia minta nomor rekening. Biasa. Haleluya. Saya juga tidak berani kasih nomor rekening FM. Saya bilang nomor rekening saya ada di BCA, Bank Sentral Allah. Semua kembali kepada pelayanan aja, ya kan. Dan kita bersyukur kalau saat kita keluar dan memberikan sharing firman dan mereka sukacita, saya percaya Tuhan yang bekerja, bukan kita. Maka kita hanya sebagai pelaksana, jiwa dan raga ini dipakai oleh Tuhan. Jadi kata-kata ini yang menguatkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, kejadian ini memang kejadian sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ini selalu menjadi ingatan saya. Ketika pada waktu itu mau Imlek ya, ketika mau Imlek terus saya naik pesawat itu jam 5 ke Singapura. Tapi dalam perjalanan jam 3 itu sampai di kurang lebih itu macet total luar biasa di Soekarno-Hatta. Ketika macet total itu saya bilang dengan sopir itu ada motor, siapa yang manggil-manggil kita. Ternyata motor itu adalah motor ojek.
Saya juga nggak bawa apa-apa waktu itu karena memang kan baju semua ada di sana semua, ya kan, di rumah Singapura. Akhirnya dengan segala sukacita saya naik ojek, luar biasa ojek itu, ya kan. Saya bilang, Pak, saya kasih uang agak lebih, tolong cepat karena takut terlambat. Apa yang terjadi? Begitu macet total, terus ada jarak 1 meter antara mobil ke mobil, dia kebut. Dia ngebut, jalan mungkin sekitar 60 lah, nggak terlalu. Tiba-tiba ada mobil Bluebird yang tiba-tiba buka pintu. Begitu buka pintu pas, bukan di depan, kalau di depan mungkin sudah mental, tapi pas di tangan saya tahan tangan, pakai tangan kanan saya katakan ini pasti patah ini. Pasti kuat sekali itu, patah ini, patah. Saya bilang, tapi motor itu tidak, karena memang jaraknya 1 meter, jadi nggak ke kiri ke kanan kena mobil, tapi waktu dibuka itu terus tetap jalan, tapi agak goleng aja. Saya katakan, wah ini patah. Pinggir sebentar, terus bagaimana Pak, lanjut aja. Terus orang yang di Bluebird saya tahu, tapi orangnya langsung tutup pintu aja. Dan dia nggak mau nyamperin saya, ya sudahlah, karena jaraknya sudah 100 meter, saya udah nggak mampu lihat lagi. Akhirnya saya tetap masuk ke dalam tempat persiapan untuk berangkat. Dan di situ ada ibu-ibu yang menyiapkan minyak kayu putih, tapi tetap makin lama makin sakit. Akhirnya sampai juga terus ngambil uang untuk kasih ojek pun saya nggak bisa ngambil, dia ngambilkan buat saya. Terus sampai di Singapura dijemput istri saya. Itu setelah di Singapura saya cuma makan obat konstan dan kami berdoa bersama istri saya. Hari pertama memang nggak bisa tidur, sakitnya luar biasa. Hari kedua istri saya mendapatkan informasi dari dokter, dikompres. Hari kedua malam itu sudah bisa tidur, dan hari ketiga sudah sembuh setengah, dan hari total sembuh. Ya kan? Jadi tidak cuma ada bekas saja dan tidak ada urut-urut dan sebagainya, dan normal seperti biasa. Maka inilah karya Tuhan. Tidak main-main itu. Sakitnya, saya rasa sakitnya yang kena itu sampai sekarang saya bisa merasakan itu. Luar biasa kuatnya tuh. Maka saya katakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka kalau Tuhan sudah melakukan banyak kebaikan dan kebajikan buat kita, kenapa kita tidak berbalik kasih kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, untuk melakukan kebaikan kebajikan Tuhan? Maka inilah kisah balas kasih ketika kita melayani, hanya melayani untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, dan yakin pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, yang juga tidak menipu dan berbohong, dan ia katakan iya dan tidak katakan tidak. Maka ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang semakin hari semakin dewasa, buat Tuhan menyertai kita. Baik, terima kasih Pak Direkson, hambanya. Tuhan memberkati. God bless. Amin. Ya, puji Tuhan Pak Nikolas. Silakan Pak Pendeta Komengkuan, masih langsung firman gimana? Mungkin ada Ibu Heti. Ibu Heti Simanjuntak. Kemudian boleh Ibu Heti. Ya, Heti. Ya. Udah lama nggak dengar suara Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Ya, Bu Heti Simanjuntak. Ya, shalom, salam berjumpa. Heti. Maaf saya tidak mengeluarkan kamera karena saya seminggu Ya, ada di nggak apa-apa, Surabaya. Oh, iya. Jadi agak serak, ada pelayanan di Surabaya, Malang, jadi baru nyampe. Ya. Mungkin saya besok sudah mulai bisa hadir kamera. Amin. Saya menyimak aja ya Pak Nikolas sama Pendeta Ko, sama Pendeta Andrison Sejabat. Makasih. Ya. Ada oleh-olehnya Bu ya dari Surabaya Bu ya. Ya. Puji Tuhan, oleh-olehnya pelayanan di sana berjalan dengan baik walaupun suara serak. Amin. Lupa saya mesan belangkon Bu. Lupa saya mesan belangkon satu. Oh, nanti saya bawa karena kan nanti tanggal 12 saya ke Boyolali, Pak. Tenang aja, Pak. Haleluya. Di Boyolali itu belangkonnya kiloan, Bu. Tanggal 12 Juni ini saya akan mendampingi mahasiswa STT IKAT
mission trip selama mereka 1 bulan, saya cuma 1 minggu hanya mengantar saja. Luar biasa. Wah, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ini saya lagi serak ya Pak. Ya, Besok saya mulai ikut ya Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati ya. Saya menyimak aja ya. Ya. Tapi ada pendampingnya Bu ya, nggak sendirian ya. Ada pendampingnya ya, nggak sendirian. Satu dosen, saya pendeta 1, wajib harus pendeta, ada pendamping. Oh iya, ya, luar biasa. Ya, Iya. haleluya. Ya, yang pasti ada malaikat Tuhan yang melindungi Ibu juga. Luar biasa. Amin. Nanti besok saya akan bersaksi bagaimana perjalanan selama di Surabaya. Baik, terima kasih. Luar biasa Ibu Hetty. Ya. Tuhan memberkati selalu ya, Bu Hetty ya. Jaga kesehatan juga. Amin. Amin. Ya, silakan nambahnya Bapak Pendeta Martin Suharto. Ya, Mau Pak satu Martin, lanjut. atau langsung boleh. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita naikkan pujian bersamamu Bapa untuk persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Besar melimpah bagiku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
semua bukan karena gagah kuat kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, biarlah petang hari ini, sore ini Tuhan, kami boleh diam dalam hadirat-Mu, menikmati suara-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman Allah yang akan memperbarui iman setiap kami, dan berikan kepada setiap kami roh pengertian, supaya kami mendengar firman-Mu bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi karena Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami, sehingga kami boleh merespon dengan benar akan setiap firman yang kami terima, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu bersyukur kalau petang hari ini Tuhan masih percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan ilahi Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu sampaikan petang hari ini, sore ini Tuhan, bukan kekuatan manusiawi hamba-Mu, tapi Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus selimuti kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, pribadi lepas pribadi di bumi seperti di surga. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Halo. Iya. Saya share screen dulu. Terima kasih buat kesempatan untuk yang kesekian kalinya saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan petang hari ini saya akan sampaikan satu tema tentang kuat di segala musim. Firman Tuhan katakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, musim itu berbicara tentang situasi, kondisi, keadaan hidup yang kita alami, yang kita jalani, dan setiap kita, semua orang, siapapun kita, pasti menyadari bahwa hari-hari yang dijalani di dunia ini penuh dengan liku-liku. Ya. Penuh dengan liku-liku. Seperti roda ini, digambarkan oleh roda ini. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Ya. Ketika hal-hal menyenangkan kita alami, tentu hati kita pun diliputi sukacita. Hati kita diliputi sukacita, tetapi ketika kita harus tenggelam dalam masalah atau penderitaan yang tidak menutup kemungkinan menguras air mata kita, nah kita sedih, kita susah, ya. Salomo dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, firman Tuhan katakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Suka dan duka, tangis dan tawa, berhasil atau kita gagal, itu siklus kehidupan yang kita boleh alami, dan itu silih berganti dalam hidup kita. Dan itu adalah kenyataan. Kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, kenyataan yang tidak pernah bisa kita hindari,
oleh siapapun tanpa terkecuali, termasuk kita sebagai hamba Tuhan. Berbicara situasi ini, saya mau sampaikan ada dua sikap yang negatif. Dua sikap yang negatif yang kebanyakan ditunjukkan oleh orang-orang yang mengalami situasi kondisi yang tidak baik. Ya. Kemungkinan pertama mungkin kecewa, mengeluh, ya. Kecewa, mengeluh, ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak sedikit yang terus membanding-bandingkan kondisi yang dialami sekarang dengan masa lalu yang tidak pernah mengalami persoalan, atau membanding-bandingkan kondisi kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang kenyataan hidupnya sepertinya di mata kita hidupnya enak-enak saja. Membandingkan kondisi dengan orang-orang di luar Tuhan, ya, dan itu tidak sedikit membuat orang-orang percaya melihat seperti itu iri. Ya. Sikap membanding-bandingkan keadaan ini juga dilakukan oleh bangsa Israel ketika dia berada di padang gurun. Ya. Bilangan 11 ayat 56 firman Tuhan katakan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dia mengingat masa lalu ketika hidup dalam dosa di Mesir, ya. Dengan tidak bayar apa-apa. Ya. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Ini situasi kondisi di padang gurun yang membuat mereka akhirnya melihat masa lalu, melihat ke belakang. Ya. Mulai ngomel-ngomel. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita bisa lihat. Nah, dan di Bilangan 14 ayat 3, dia sudah mulai menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel ketika mengalami situasi kondisi di padang gurun yang tidak enak. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini situasi yang seperti ini. Ya. Dialami oleh bangsa Israel ketika dia berada di padang gurun, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, kita tahu semua, dan sering mungkin kita khotbahkan ini. 40 tahun akhirnya muter-muter di padang gurun, tidak sampai tujuan. Ya. Bapak Ibu, jika kita mudah kecewa kepada Tuhan hanya karena terbentur dengan keadaan yang tidak mengenakan, ini berarti motivasi kita salah mengikut Tuhan. Ya. Motivasi kita salah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tidak hanya yang enak saja. Ya, karena Tuhan, ada sebuah lagu katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai kita. Artinya ketika kita percaya, tidak selamanya jalannya akan mulus. Justru kadang-kadang sering terjadi, waktu belum kenal Tuhan ada semuanya serba ada, ketika sudah memutuskan kenal Tuhan, terima Tuhan, percaya Tuhan, bahkan memutuskan jadi gembala, jadi pendeta, semuanya habis, ludes, nggak punya apa-apa. Bapak Ibu, saya punya teman pendeta ini. Dulu kepala di 5 bank dunia. Tapi setelah dia dipanggil Tuhan menjadi pelayan, menjadi pendeta, akhirnya hidupnya nggak punya apa-apa. Tapi dia tetap setia sampai titik terakhir. Sampai dipanggil Tuhan, dia tetap setia. Ya. Jadi ikut Tuhan tidak hanya mau yang enak saja, tapi ada harga yang harus dibayar. Apalagi kita sudah memutuskan kita jadi gembala. Jadi gembala itu artinya kita siap jadi keset. Seringkali mungkin kita sudah melayani, sudah korban, semuanya, segalanya,
korban all out, ya, korban waktu, korban duit, korban segala-galanya, tenaga. Masih ada juga yang memfitnah kita, yang nggak suka sama kita. Jemaat masih menghakimi. Itulah harga yang harus kita bayar. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kita penting untuk memiliki sikap hati yang benar untuk menghadapi romantika kehidupan ini. Karenanya nas dalam firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 mengingatkan kita sore ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena hanya dengan kekuatan kuasa Tuhan, kita semua bisa menghadapi musim romantika kehidupan ini dengan tetap kuat, damai sejahtera, dan sukacita. Sekalipun kita berada di dalam musim yang ekstrim, ya, dalam musim yang kurang bersahabat, dalam musim yang membuat kita ngilu-ngilu. Tapi kita tetap bisa menghadapi kuat, damai sejahtera, sukacita, karena kita mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, sore ini saya mau bagikan dua poin. Nah, langkah supaya kita tetap memiliki kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa menghadapi romantika hidup, ya, situasi kondisi kehidupan yang seringkali mungkin membuat kita nggak berdaya. Ya, kadang-kadang sepertinya kontradiksi. Kita bisa khotbahi orang, kita bisa menguatkan orang, tapi sesungguhnya kita sendiri menghadapi situasi kondisi yang membuat kita ketika dalam kesendirian kita nggak berdaya. Nah, langkah apa yang kita harus miliki untuk tetap memiliki kekuatan kuasa Tuhan? Di Efesus 6 ayat 16, firman Tuhan katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Yang pertama, kita memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang teguh. Dan iman yang teguh itu dibangun di atas fondasi yang benar. Yang kuat, yang kokoh. Bapak Ibu, semakin tinggi satu bangunan atau gedung, semakin dalam dan semakin kokoh fondasi yang harus ditanam. Ya. Jika tidak, maka saat badai goncangan datang menyerang, bangunan tersebut tidak akan mampu berdiri tegak, alias roboh. Ya. Nah, penting sekali buat kita, ya, memiliki fondasi hidup yang kuat dan kokoh. Kenapa? Karena tidak seorang pun dapat menduga dan mengira kapan datangnya angin, badai, atau goncangan dalam kehidupan ini. Ya. Seringkali kita tidak bisa memprediksi, tiba-tiba kita menghadapi situasi kondisi yang membuat kita harus menghadapi situasi yang tidak baik, tidak enak. Kita penting memiliki fondasi hidup yang kuat dan kokoh. Ibarat fondasi bangunan ini cakarayam. Supaya ketika angin, badai, gelombang, atau goncangan melanda hidup kita, kita tetap mampu berdiri. Tegak dan tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Nah, iman yang teguh itu iman yang kreatif. Selalu berpikirnya kritis, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi situasi hidup sesulit apapun. Ya. Sehingga mampu menghadapi, mampu mengalahkan pencobaan pergumulan hidup tanpa harus menghilangkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Kita sudah dipilih Tuhan menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan.
Jadi ketika persoalan masalah datang dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, seberat apapun, kita tetap setia kepada Tuhan untuk tetap melayani. Ya, dan kita tetap bisa berpikir kritis, kreatif, dan dinamis. Nah, Bapak Ibu, kita harus berupaya untuk mencapai kualitas iman yang unshakable, unstoppable. Kualitas iman yang tidak gampang goncang, yang nggak bisa, yang tidak gampang terhentikan oleh situasi kondisi ya, atau musim yang tidak baik, musim yang kurang bersahabat, musim yang mungkin membuat kita terpuruk. Kita memiliki kualitas iman yang unshakable dan unstoppable, yaitu iman yang dibangun berpegang pada prinsip iman yang teguh. Bahwa Yesus Kristus adalah harga mati. Yesus Kristus itu harga mati. Ya. Karena apa? Ketika kita memiliki keyakinan, pengharapan penuh kepada Tuhan akan kehidupan yang akan datang dalam kerajaan Allah, maka kita tidak pusing, tidak mempersoalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Orientasi kita bukan mengejar kemewahan dunia, orientasi kita bukan mengejar harta, materi yang sifatnya sementara, tapi orientasi kita mengejar panggilan surgawi. Nah, seperti Paulus mengajar kepada kita di dalam Filipi 3 ayat 10-15. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ayat 13 Tuhan katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, ya, biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Jika sebagian besar orang dunia menganggap bahwa masalah adalah sebuah malapetaka dan bencana, sehingga mereka tidak bisa menerima keadaan dan selalu mencari kambing hitam. Tetapi buat kita orang percaya, kita mesti belajar untuk memiliki pola pikir Kristus. Ya, kita belajar untuk memiliki pola pikir yang berbeda dengan pola pikirnya dunia. Yaitu kita memiliki pola pikir Kristus di mana segala sesuatu yang terjadi harus kita lihat dari dimensi rohani. Bahwa melalui masalah atau penderitaan yang terjadi, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Dalam pekerjaan di sekuler, banyak hal kami mengalami seperti ini, Bapak Ibu. Sampai diancam mau dibunuh. Ya. Saya disekap 7 truk. Ya, di demo 7 truk dan mereka ngepung saya.
Tapi saya bersyukur saya punya istri yang setia, berdoa di kaki Tuhan, menangis, mendoakan suaminya ketika dalam persoalan seperti ini. Ya, sehingga tidak selai rambut pun saya jatuh, dan tidak secuil pun daging saya lecet. Ya, walaupun masa orasi dengan menggebu-gebu, dengan arogan, 7 truk Bapak Ibu, bunuh Soeharto Antatsino. Tapi Tuhan tetap melindungi saya sampai hari ini. Ya, Tuhan masih izinkan saya hidup karena Tuhan mau saya jadi berkat buat banyak orang. Termasuk memperjuangkan gereja yang kita layani, all out ya. Tapi karena kita, istri saya berdoa dengan segenap hati, kami bersama-sama berdoa. Jadi Tuhan buka jalan, semua bisa berlangsung berjalan dengan di luar apa yang kami pikir. Ya. Jadi kita harus belajar untuk memiliki pola pikir Kristus. Segala sesuatu yang terjadi itu harus kita lihat dari dimensi rohani. Ya, karena melalui persoalan masalah, saya ingat bukunya Pak Frankie, masalah adalah berkat. Masalah itu berkat buat kita. Karena melalui masalah, penderitaan yang terjadi, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu, kapan kita menggunakan perisai iman? Firman Tuhan tadi di Efesus 6 tadi, dalam segala keadaan. Di segala keadaan kita harus memakai perisai iman. Ya. Karena iman yang seperti ini tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi apapun. Seburuk apapun, keadaan seberat apapun tantangan, tetap kita beriman kepada Tuhan. Karena apa? Iman kita sanggup, dengan iman kita sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Iman dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya menyampaikan 2 poin. Yang kedua, Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kedua, kita mesti memiliki pedang roh yang tajam. Saya percaya kita semua para hamba Tuhan, pendeta, kita pasti punya pedang roh. Hanya mungkin persoalannya yang membedakan pedang roh kita ini tajam apa enggak gitu loh. Pedang roh kita ini seberapa kita kekuatannya, tajam apa enggak gitu. Nah, Bapak Ibu, salah satu senjata yang diandalkan oleh tentara Romawi zaman dahulu yang pedang bermata 2. Yang panjangnya kurang lebih 0,75 meter atau 3/4 ya. Dengan kedua sisi dan ujungnya tajam. Kalau seseorang ini mengayunkan pedang itu, nggak ada seorang yang berani dekat. Dan kalau tetap nekat mendekat, pasti kemungkinan bisa mati. Nah, itu kebanggaan tentara Romawi. Sehingga dia mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, buat kita sebagai orang percaya, kita patut berbangga hati. Karena kita memiliki senjata yang lebih hebat dari pedang bermata 2 manapun. Dan itu menjadi perlengkapan rohani kita, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis seperti apa? Ya, buat kita sakit, dibuat kita ketumbur persoalan masalah, kita kelas dengan sesama pendeta, kita kelas dengan jemaat, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu si tipu muslihat iblis.
Karena rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Senjata kita itu pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah, firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri, yang mengandung kekuatan dan kuasa yang teramat besar. Ya. Dan Alkitab katakan firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan diam di dalam hatimu. Diam di dalam hatimu. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan pedang roh untuk melawan kuasa si jahat, menahan setiap serangan setiap hari yang kita hadapi? Seringkali tanpa disadari, sekalipun kita pelayan Tuhan, pendeta, ketika ngadepin persoalan, kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri. Kemarin beberapa hari kami, istri saya terutama, kami dengar satu kesaksian, seorang ibu yang latar belakangnya ateis, dan akhirnya diterima Tuhan, percaya Tuhan, tapi menghadapi persoalan, masalah terus, sampai sukses, sampai uang miliaran akhirnya ditipu sama orang lagi, bahkan mantan suaminya nipu sampai habis-habisan, sampai dia tugas ke Rusia tidak bisa pulang. Ketika pulang, perusahaan yang dikerjasama dengan orang, termasuk mantan suaminya, sudah diambil semua kekayaan dia, bahkan dia mau dipenjarakan. Tapi hebatnya Tuhan yang ada di dia lah tentunya, dan hebat iman dia selalu memperkatakan firman. Firman itu diperkatakan sama dia. Rancangan manusia boleh jahat, tapi rancangan Tuhan atas hidup saya damai sejahtera. Dan akhirnya apapun yang hilang kembali lagi ke dia. Dan dia hidup bahagia. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan pedang roh untuk melawan kuasa si jahat, menahan setiap serangan setiap hari yang kita hadapi? Pedang roh yang kita miliki akan semakin tajam. Kekuatannya akan dahsyat kalau kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan katakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, rata-rata kita secara fisik makan mungkin sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kali rohani kita dikasih makan? Baca Alkitab. Ya. Maaf sih. Kadang banyak itu. Di Lampung sih. Kita pendeta baca firman itu dibaca kalau mau menyiapin khotbah aja. Ya. Kalau ditanya mungkin ada yang menjawab 2 kali, pagi sebelum melakukan aktivitas atau malam sebelum tidur. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang mengaku jarang sekali baca Alkitab. Dan mungkin banyak juga para pendeta hamba Tuhan. Sehingga kalau mau menyiapkan firman Tuhan, ya cari renungan sana-sini, cari referensi khotbah sana-sini. Karena perbendaharaan firman Allah tidak sering didapat karena malas baca Alkitab. Baca kalau hanya sempat aja. Kalau nggak capek, ya. Tetapi kalau kita setia baca Alkitab, merenungkan Alkitab, siang malam memperkatakan, mempraktekkan, pasti kita akan berkemenangan setiap hari. Kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, siang dan malam memperkatakan dan mempraktekannya. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Tetapi sayang, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang tidak mengalami kuasa dari pedang roh.
Tadi pedang rohnya tumpul. Kita sudah dikasih Tuhan pedang roh, tapi pedang roh kita nggak pernah diasah, nggak pernah dipertajam, nggak pernah dibuat jasad. Tidak mengalami kuasa dari pedang roh. Karena apa? Selain kita malas baca firman, kita tidak memperkatakan. Mulut kita bukan untuk memperkatakan firman Tuhan, tapi memperkatakan perkataan yang sia-sia. Ngutukin. Tidak hanya orang lain, mungkin ngutukin suami, ngutukin istri, ngutukin anak-anak, ya. Dan itu terjadi tidak hanya orang yang belum kenal Tuhan, justru banyak orang-orang yang sudah kenal Tuhan malah akhirnya jadi batu sandungan karena perkataannya nggak jadi berkat. Perkataannya sering keluar kata-kata kutuk, sering keluar kata-kata yang mencela orang, sering keluar kata-kata yang menyakiti orang. Nah, semakin kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, semakin kita mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, mengubah hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita ambil keputusan untuk hidup dalam firman. Di segala aspek kehidupan kita, artinya kita rela untuk taat, menyesuaikan hidup dengan firman. Kita dicobai di padang gurun, ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan ia tampil sebagai pemenang. Dan iblis lari tunggang langgang. Ya. Firman Tuhan di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian yang penting dalam hidup kita orang percaya. Kalau makanan jasmani kita butuhkan, sementara makanan rohani kita nggak pernah isi, ya kita akan lemah. Tubuh rohani kita juga sangat membutuhkan makanan supaya tetap kuat dan tidak mati. Sehingga kita tidak mengalami kedinginan ketika musim tidak baik. Firman Tuhan itu makanan pokok kita bagi manusia rohani. Firman Tuhan menjadi kebutuhan utama setiap hari, menjadi sesuatu yang harus kita kejar dan kita upayakan. Bagaimana kita berjuang mati-matian, mengejar harta, mengejar pendidikan, mengejar jabatan, pekerjaan, dan macam-macamnya. Dan itu dianggap begitu berharga dan bernilai dalam kehidupan jasmani kita. Jadi sore ini kita mesti bertekad untuk hidup oleh firman dan mengejar firman itu. Setiap hari, ketika kita mencari firman Tuhan sebagai hikmat kita setiap hari, Tuhan sanggup mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan satu firman Roma 1 ayat 16-17. Ini dulu. Dengan firmanku keluar dari mulutku dia akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam. Roma 1 ayat 16-17. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saya akan simpulkan khotbah saya yang pertama, suka, duka, tangis, tawa, berhasil, dan gagal itu siklus yang datang silih berganti dalam hidup kita. Dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun tanpa terkecuali termasuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena itu penting buat kita untuk memiliki sikap hati yang benar, menghadapi romantika hidup ini. Dan firman Tuhan sore ini mengingatkan kita, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Dan simpulan yang ketiga, untuk memiliki kekuatan kuasa Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh, kita harus memiliki bidang roh yang tajam. Dan yang terakhir, mulai hari ini mari kita belajar untuk menghargai firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan. Nah, seringkali kita kan, yang menyampaikan masih anak kemarin, jauh lebih senior saya. Ya, kita menghargai siapapun yang menyampaikan firman dan kita tidak meremehkan firman. Karena siapapun bisa dipakai Tuhan. Ya. Mungkin cucu kita bisa berfirman, istri saya bertobat karena diingatkan oleh anaknya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, istri mungkin satu saat biar bersaksi, dia dulu nggak tunduk sama suami. Tapi ketika dia bertobat, tunduk sama suami, Tuhan rubah. Jadi ya, yang tadinya hanya ibu rumah tangga biasa, dia bisa melayani Tuhan kemana-mana, bisa khotbah, segala macam. Dan kalau saya tidak larang, dia sudah khotbah ke Australia. Dia. Oke Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan sore ini. Kuat dalam segala musim. Ya. Mari kita tutup. Sebelum ditutup, saya rindu kita naikkan pujian tadi. Engkau ada bersamaku. Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Seringkali musim kehidupan kami bersilih berganti Tuhan. Kadang kami menjumpai hal-hal yang menyenangkan hidup kami, tapi ada kalanya kami harus menghadapi persoalan, masalah yang membuat kami tenggelam di dalamnya dan tidak berdaya. Kami butuh kekuatan kuasa-Mu, Bapa. Biarlah kami terus memandang Engkau, kami terus tetap memiliki iman percaya kepada-Mu yang teguh, yang tidak gampang tergoncangkan. Iman yang unshakable, unstoppable, Bapak. Biarlah setiap hari kami terus Tuhan merenungkan firman-Mu, mencintai firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Supaya pedang roh yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami semakin dipertajam, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan masalah hidup kami, musim yang tidak menguntungkan itu dengan kemenangan, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, mari Bapak, Engkau biar selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami, Bapak. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, Bapak. Hidup kami ada dalam perkenanan-Mu, Tuhan. Dan kami tidak akan meragukan kuasa-Mu. Engkau akan menolong kami, menuntun kami, Tuhan, membawa kami, menggandeng kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Ampuni kami, kalau tanpa kami sadari seringkali kami meremehkan firman-Mu. Dalam banyak hal ketika kami menghadapi ujian, pencobaan, persoalan hidup, kami mengandalkan kekuatan daging kami, manusiawi kami, otak kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama-Mu kami akan melakukan segala perkara yang besar. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kampanye. Sama-sama. Luar biasa ya. Memang kita harus kuat ya di dalam masa Tuhan ya. Kita harus dalam musim ya. Kita harus ingat ya, segala sesuatu kan ada waktunya Tuhan ya. Ada sebuah lagu kan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
kekuatan. Kita harus ingat ya, kita punya Yesus yang besar kuasanya, ya, yang sanggup menolong kita, ya. Jadi jangan, Opung Brahmana itu selalu ingat tuh ya, jangan 5L tuh, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, ya, wah itu amsyong itu namanya ya, udah tidak berdaya itu namanya, nggak boleh jadi anak Tuhan, buang itu 5L ya, harus diganti dengan S, semangat terus, amin, ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Jadi yang pertama itu memiliki iman yang teguh ya. Kita harus tetap kuat, eksis ya. Kita harus ingat segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Ingat Khotbah 3 ayat 11. Ada sebuah lagu yang mengatakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu. Ya, kita harus masuk ke dalam rencananya Tuhan, rencana yang besar. Ya, saya percaya Bapak Martin Soeharto bersama Ibu Tendiari ya, itu saya percaya nggak ada yang kebetulan ya ada di Lampung. Saya percaya ada rencana Tuhan yang hebat. Ya, pasti banyak jiwa-jiwa dimenangkan, menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingat Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan nggak tanya di mana hartamu, di mana rumahmu, di mana mobilmu. Dia nggak penting itu. Yang dia tanya cuma satu. Berapa jiwa yang kau selamatkan untuk aku? Amin. Dan yang kedua ya, kita harus memiliki pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Ya, tadi dikatakan kebanyakan orang kalau mau khotbah baru baca firman Tuhan ya, baru baca Alkitab ya. Tapi saya percaya di family nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, harus rajin merenungkan pagi, siang, dan malam ya. Ingat Mazmur 1, 2, dan 3 ya, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang airnya terus mengalir dan siap untuk bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, ingat ada sebuah lagu yang mengatakan gini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberiku jawaban. Amin. Ya, kita harus percaya tangan Tuhan itu pasti. Tadi saya tertegur ya. Masalah itu adalah berkat Tuhan. Ya, jadi jangan bilang, aduh masalah lagi. Satu belum selesai udah datang lagi ya. Aku udah nggak kuat Tuhan. Jangan ngomong begitu. Bersama Yesus saya pasti kuat melakukannya. Dan saya percaya buk yang Tuhan pasang buat kita semua itu ringan. Kita sanggup memikulnya. Bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, hari ini luar biasa ya. Kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, jangan yang gampang goyah. Memiliki firman Tuhan yang kuat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak tergoyahkan. Ya. Kalau 1000 rebah di sisi kiriku, kalau 10.000 rebah di sisi kananku, aku tak akan goyang sebab Yesus ada di pihakku. Siapa lawanku? Tidak ada, karena Yesus ada di dalam pihak kita yang selalu dibela oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Bapak Martin Soeharto bersama Ibu Tendiari. Kiranya pelayanan Bapak menjadi Gak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Pak Mingguan. Gak ada suaranya, Pak. Sinyalnya putus ya, jaringannya mungkin.
Gak ada suaranya, Pak. Pak Koming hilang suaranya. Ya, Pastor Komingguan putus. Putus. Ya, ada suaranya? Ya, oke. Ya, Ya. Wah, ini wifi-nya ada keganggu ini. Hilang Ya, suara ya. Di home begitu. Silakan Pak Nikolas satu lagu sebelum Ibu Messi menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala. Terima kasih kepada hambanya Bapak Martin Soeharto bersama Ibu. Luar biasa berkat. Sama-sama Pak Nikolas. Ya. Menjadi WL dan menjadi penyanyi langsung adalah berkat yang berlimpah bersama memuji memuliakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Cinta kami Tuhan selalu ingin menjadi anakku yang setia, memberikan Kau yang terbaik, berjanji penuh damai kasih. Engkau telah menjaga hidup kami Tuhan, Kau penuhi segala yang kami butuhkan. Engkau selalu berjanji Tuhan memberi kami yang terbaik. Engkau tak pernah ingkar janji-Mu Tuhan, hingga Kau rela mati demi kami. Engkau tak pernah berikan kami Tuhan jalan yang salah untuk kami lewati. Janji-Mu Tuhan ya dan amin, selalu kami nikmati. Hingga hari ini Tuhan pimpin kami selamanya. Ku ikut denganmu selamanya, ku ikut denganmu selamanya. Jalanmu selalu penuh damai. Baik, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan.
Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang bau harum. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah datang kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau mau supaya kami punya iman, dan kami punya ketopong keselamatan ya Tuhan, untuk kami boleh bertahan di dalam dunia ini Tuhan. Masalah boleh datang, penyakit boleh datang, tapi kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah dan penyakit. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Martin Soeharto Tuhan, yang Tuhan sudah pakai pada malam ini Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan berkati di dalam apapun yang dikerjakan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah di dalam keluarga ini, memberkati juga istri, anak, cucu mantu dengan berkat Tuhan yang luar biasa, terlebih kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan limpahkan dalam keluarga ini ya Bapak. Biar melalui kehidupan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini juga kami berdoa untuk Pak Komingguan sebagai gembala FM di tempat ini Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapak, supaya setiap keputusan dia ambil itu berasal dari Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, pelayanannya, berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa, terlebih kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepadanya ya Bapak. Memberkati juga Pak Hendra ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melihat Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Dan kami percaya Tuhan, firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau. Dan kami percaya Tuhan sembuhkan tidak setengah-setengah, tapi Tuhan sembuhkan dengan sempurna adanya ya Bapak. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati pelayanannya ya Bapak, supaya dia juga bisa lagi melayani Engkau ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, bahwa setiap Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore menjelang malam ini Tuhan, memberkati Tuhan Yesus Pak Nikolas, memberkati Pak Derikson, memberkati Pak Joni, memberkati Pak Yohanes Tuhan, mereka setia Tuhan di dalam ibadah FM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan itu karena mereka mengasihi Engkau, dan kami percaya juga Tuhan jerih payah mereka di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan Yesus rumah tangga mereka, istri, anak, cucu, mantu mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kami yang ada di FM ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Dan kami percaya Engkau hadir Tuhan di dalam Zoom kami Tuhan, ibadah ini pada hari ini ya Bapak, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah curahkan pada sore menjelang malam ini. Memberkati juga orang tua kami yang ada di FM ini Tuhan. Kami berdoa untuk Opung Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa untuk Ibu Grace, kami berdoa buat orang tua kami yang kami tidak sebutkan nama mereka, tapi Tuhan mengenal mereka. Tuhan Engkau berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap Tuhan ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa teman-teman kami yang hadir di FM ini Tuhan memberkati. Banyak teman-teman kami yang baru Tuhan masuk. Kami percaya Tuhan juga sudah memberkati mereka. Apapun masalah kami Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun penyakit kami mau melihat Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mujizat Tuhan terjadi. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapak. Biar ada Tuhan Yesus keselamatan untuk bangsa ini,
pertobatan terjadi untuk bangsa ini ya Bapa. Tuhan, banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan mereka ya Bapa. Kasihani mereka, tolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka. Biar juga Tuhan, mereka juga bisa diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk bangsa ini ya Bapa. Akan terjadi pertobatan yang besar-besar Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Karena Engkau mengasihi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk dokter, suster. Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka kesabaran. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa. Supaya Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien itu mendatangkan kebaikan. Obat-obat yang mereka kasih itu juga Tuhan Yesus menjadi sarana untuk kesembuhan untuk setiap pasien-pasien ya Bapa. Memberkati hidup mereka ya Bapa. Biar semuanya Tuhan mereka lakukan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya malam ini terjadi kuasa Tuhan. Malam ini terjadi mujizat Tuhan. Malam ini terjadi kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mencari Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami pada sore ini tidak sia-sia. Karena kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu ya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya firman berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya malam ini terjadi kuasa Tuhan, kesembuhan, mujizat terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucunya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan, apapun yang dilakukan tangannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam segala pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Tuhan berkati. Terima kasih kepada FM yang sudah hadir, terutama Tuhan Yesus yang hadir di sini, ya kan? Dan juga Bapak Martin Suharto bersama Ibu yang telah memberikan dan menyirami hati kami dengan siraman firman yang luar biasa. Saya percaya hari-hari kita selalu dimenangkan dengan selalu yang Bapak khotbahkan tadi di segala musim, ya kan? Tuhan memang luar biasa menurut saya, menciptakan semua dalam keadaan pasangan. Seperti di kitab khotbah. Kalau kita katakan ada laki-laki, ada perempuan. Ada suka, ada duka. Ada bahagia, ada duka cita. Ada juga ketika roda di atas, hari ini di atas, besok di bawah. Maka musim ini ketika kita berada bersama Tuhan, maka kita kuat di segala musim. Kalau kita lagi banyak uang, nggak ada masalah. Tapi ketika uang kita lagi ada bermasalah, kita baru butuh Tuhan. Biasanya kebanyakan orang seperti itu. Maka terima kasih sharing ini memberikan kita kekuatan, sehingga kita mau dengar dari kawan-kawan kita, apa sih yang mereka dengarkan dari sharing firman tadi. Luar biasa. Yang tahap pertama ini seperti biasa kita panggil adalah, mungkin awal ini kelihatannya
Pak Kimli dulu ya, yang sudah lama tidak hadir ya. Halo. Ya, Pak Nikolas, Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya.